Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan dari praktikum 1 dan 2, yaitu dari mata kuliah kekuatan bahan 2, di mana praktikum 1 dan 2 ini merupakan materi dari kekuatan bahan 2 yang berisi mengenai kasus momen bengkok non-simetri dan praktikum 2-nya yaitu shear center. Oke, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu ya. Di sini poin yang pertama, di sini ada tujuan praktikum ya. Tujuan praktikum di sini ada 4. Yang pertama, membuktikan konsep dasar kekuatan material, yaitu momen inersia utama atau prinsipal. Lalu yang kedua, bagaimana membuat lingkaran Moore. Yang ketiga, membandingkan hasil eksperimen terhadap teori ya, terutama dinilai momen inersia utamanya. Dan yang terakhir yaitu mencari posisi shear center. Lalu di poin yang kedua ada alat-alat. Nah, alat-alat ini berarti alat yang digunakan ya, yaitu berisi gambar, alat uji, spesimen, dial, beban, dan lain-lain. Lalu serta jelaskan fungsinya. Lalu di poin yang ketiga, ini teori dasar. Untuk teori dasar ini referensi bisa diambil dari mana saja, asal jelas dan kuat sumber referensi dan dicantumkan. Nah, untuk teori dasar sendiri ada 6 poin. Yang pertama, teori sumbu sejajar atau parallel access theorem. Lalu yang kedua, titik pusat centroid. Lalu yang ketiga, product of inertia atau hasil kali inersia. Yang keempat, momen inersia utama, prinsipal. Yang kelima, lingkaran Moore. Dan yang terakhir, shear center. Lalu di poin keempat ada prosedur. Nah, prosedur ini berisi langkah-langkah atau step by step praktikum, mulai dari setting alat, setup, hingga pengambilan data. Lalu yang poin kelima ada data pengamatan. Nah, data pengamatan berisi data-data yang diambil saat praktikum, yaitu tabel praktikum 1 dan 2, dan dimensi penampang spesimen channel atau spesimen U. Kalau dilihat tabelnya ya. Nah, ini adalah tabel dari praktikum 1 ya. Ada head angle dari 0 sampai 180. Lalu yang praktikum 2-nya, tabelnya adalah yang seperti ini. Nah, yang ini. Ya, jadi eccentricity of load, left hand indicator reading dan right hand indicator reading. Oke, itu dari data pengamatan. Lalu poin yang keenam ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini yang nanti akan saya jelaskan ya. Yaitu berisi hasil olahan data dari data pengamatan, yaitu menghitung. Nah, di sini ada kurang lebih 7 ya, ada 7 data yang akan kita olah. Yang pertama defleksi U dan V ya, satuannya adalah milimeter. Lalu mencari atau menghitung gradien DU per DP dan DV per DP. Nah, P ini adalah bebannya ya, atau massa. Di mana satuannya adalah milimeter per gram, lalu dikonversi menjadi meter per newton. Nah, ini nanti ada tabelnya. Lalu membuat lingkaran Moore. Nah, membuat lingkaran Moore dari gradien ini tadi ya. Lalu dari lingkaran Moore kita akan mendapatkan C, yaitu titik pusat lingkaran, dan R, yaitu jari-jari lingkaran. Lalu selanjutnya momen inersia utama atau prinsipal, yaitu ada IX dan IY. Nah, ini kita menghitung ya, menghitung berdasarkan eksperimen. Lalu selanjutnya momen inersia utama juga IX dan IY, namun ini berdasarkan teori yang sudah diajarkan di kelas. Setelah mendapatkan nilai inersia utama ya, lalu kita membandingkan atau kita mencari error dari nilai momen inersia utama IX dan IY antara eksperimen terhadap teori ya, antara eksperimen dan terhadap teori gitu ya. Berarti berapa errornya gitu ya. Lalu yang terakhir mencari posisi shear center berdasarkan eksperimen gitu ya.
Nah, lalu di poin ketujuh ya, analisa dan pembahasan. Analisa dan pembahasan ini berisi narasi dan argumen terhadap hasil eksperimen dan teori. Jadi kalian analisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi eksperimen. Lalu yang poin ke-8 yaitu simpulan dan saran. Itu berisi nilai-nilai dari parameter praktikum serta argumen akhir dan saran. Poin yang ke-9 ada daftar pustaka ya, berisi daftar sumber-sumber referensi yang digunakan dalam laporan. Nah, untuk laporan sendiri ya, sistematikanya berdasarkan poin 1 hingga 9 yang sudah saya jelaskan ya, poin 1 hingga 9. Lalu pengumpulannya adalah sebelum ujian akhir semester. Jadi yang tidak kalah penting yang terakhir yaitu cover ya. Cover jadi seperti ini. Nah, ini cover. Nanti akan saya lampirkan di Google Classroom. Oke, nah itu tentang poin-poin dari laporan ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data dari poin 6 ini. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel ya untuk mengolah data. Oke, yang pertama adalah menghitung defleksi ya. Nah, ini adalah data yang saya peroleh dari praktikum. Misalnya seperti ini datanya ya. Jadi di sini ada load, ada left dial, ada right dial. Load ini berarti beban yang kita berikan terhadap spesimen. Nah, bebannya dimulai dari 0, dari 100 sampai 500 ya. Variasinya 100. Lalu ini adalah angka yang saya peroleh dari eksperimen ya. Yaitu ada di left dial dan right dial. Nah, yang pertama kita akan menghitung defleksi. Nah, di sini simbolnya di sini adalah U dan V ya. U ini ada defleksi, V juga defleksi. Nah, untuk mencari U, rumusnya sudah ada ya, sudah ada di laporan. Silakan lihat kembali di sudah ada di modul. Silakan lihat kembali modulnya ya, di mana U ini adalah left plus right dibagi akar 2. Berarti saya tuliskan rumusnya di sini. Ya, jadi sel 6 C6 ditambah sel D6. Jadi yang ini dibagi akar dari 2 gitu ya. Nah, maka hasilnya 0. Begitu juga dengan V. V ini C6 dikurang. Bedanya kalau U ditambah, kalau V dikurang. Lalu saya klik 2 kali supaya mendapatkan hasil keseluruhan ya. Nah, maka U dan V sudah bisa diperoleh. Lalu mencari gradien atau kemiringan ya. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita olah tadi ya, U dan V ini sudah kita olah. Nah, ini massa gram ya, satuannya gram dari 0 sampai 500. Nah, saya mau mencari gradien. Nah, di sini saya sudah membuat ya cara di laporan ya, penulisannya seperti apa. Jadi ada V1 ya, pengolahan data, lalu V1.1 ya. Jadi Romawi titik 1 yang pertama menghitung defleksi. Nah, lalu defleksi ini dia mempunyai 9 variasi angle ya. Kalau dilihat dari modul ya, praktikum. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kita menggunakan satu spesimen ya. Satu spesimen yaitu spesimen U atau kanal. Nah, di mana terdapat 9 variasi ya. Ada 9 variasi sudut dari 0, lalu 22,5, 45 dan seterusnya sampai 180 derajat. Jadi ada 9 variasi. Nah, untuk itu di dalam menulis laporan, terutama di pengolahan data ya, Anda bisa cantumkan seperti ini. Jadi dibikin tabel ya, lalu kasih keterangan di atasnya untuk head angle 0 derajat. Nah, di sini ada load dari 0 sampai 500, lalu di sini ada rumus U-nya dan rumus V-nya seperti apa. Nah, lalu di sini ada perhitungan. Ada perhitungan dan ada hasil. Nah, dan seterusnya gitu ya, dari 0 sampai 500. Di sini ada perhitungan dan hasil. Nah, ini untuk head angle 0. Untuk head angle 22,5 tidak perlu mencantumkan rumus lagi dan tidak perlu mencantumkan perhitungan. Cukup cantumkan saja hasilnya berapa gitu ya. Ya, jadi dari Excel yang tadi ya, dari Excel yang ini
ini hanya untuk head angle 0 dulu ya. Nanti head angle 22,5, 45 dan seterusnya. Nah, cukup cantumkan tabel seperti ini. Ya, cukup cantumkan hasilnya saja. Oke. Nah, ini silakan nanti diisi juga untuk head angle 45, 67,5, 90 dan seterusnya. Nah, lalu poin yang kedua ya, yaitu mencari gradien atau menghitung gradien. Nah, gradien ini saya sudah dapatkan data massa, U dan V juga sudah saya dapatkan dari poin 1 tadi. Nah, saya mau buat gradien. Gradien itu kan kemiringan ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah grafik gradiennya ya. Saya hapus dulu. Saya membuat gradien dengan cara ini saya blok ya. Dari sini, tekan shift sampai sini. Lalu saya ke insert, lalu ke scatter, lalu ini. Pilih yang ini ya. Oke. Setelah pilih yang ini, saya atur-atur dulu ya axis title-nya. Chart title-nya nggak usah diaktifin ya. Lalu oke. Nah, ini sudah gini dulu ya. Nah, saya mau buat garis kemiringan ya. Ini kan ada titik-titik, ini adalah merupakan data yang dari sini ya. Lihat sumbu X-nya adalah 0, 100, 200. Ini artinya sumbu X-nya adalah massa ya. Sedangkan sumbu Y-nya ini adalah U dan V atau defleksi ya. Ini adalah sumbu Y-nya adalah defleksi. Nah, ini data-data ya, jumlahnya ada 10 kan. Ini kalau dihitung ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 ya. 6 kali 2, 12. Nah, berarti ini titiknya ini ada 12 titik ya. Nah, saya mau menghitung kemiringannya ini berapa. Nah, caranya adalah saya klik di sini, lalu klik kanan, lalu pilih add trend line. Nah, maka akan muncul pop up seperti ini. Ya, di sini ada linear, logarithmic, polynomial. Kita cukup pilih linear ya. Linear karena garis yang kita masukkan adalah garis linear. Lalu saya atur ya garisnya solid gitu ya. Solid. Oke, lalu ini warnanya saya atur misalnya warna oranye ya, sesuaikan ya. Oke, sorry. Warnanya biru. Karena titiknya biru ya. Ini biru, lalu dust type-nya jangan yang putus-putus, kita yang solid aja. Oke. Nah, ini seperti itu ya. Lalu, nah ini sudah dapat nih kemiringan dari gradien DU gitu ya. Ini kan U ya. Ini kemiringan U ya. Selanjutnya kemiringan V. Nah, kemiringan V juga sama. Saya klik dulu, lalu klik kanan, add trend line. Nah, maka ini saya pilih linear. Lalu di sini saya atur-atur dulu, pilih solid line. Di sini garisnya warnanya oranye ya. Dust type-nya kita bikin solid gitu ya. Nah, maka ini sudah dapat kemiringan. Oke, sudah dapat kemiringan seperti ini. Lalu di sini saya mau cantumkan equation-nya atau persamaannya ya. Di mana Y sama dengan 0,033 ini bisa kita peroleh dari saya klik di sini, lalu saya klik kanan gitu ya. Sebentar. Oke, di format trendline ini ya, pilih display equation on chart. Ya, maka akan muncul persamaan dari gradien U ya. Lalu di gradien V juga ya, kita checklist display equation on chart. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan gradien ya, gradien itu adalah yang ini, 0,0033. Ini untuk U. Sedangkan untuk V yaitu gradiennya adalah 0,0029. Oke. Nah, ini untuk penulisannya ya. Saya pilih ini di right ya. Nah, ini bisa saya atur ya. Bisa saya pindahkan di sini. Nah, ini tarik sedikit. Oke. Ini saya atur lagi posisinya. Lalu saya ganti lagi, misalnya select data ya, di chart design select data, lalu series edit ya. Nah, saya mau kasih ini adalah namanya U gitu ya. Ini adalah U yang biru.
Oke, yang series 2 ya, ini V. Ini data V gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang U ya, yang titik yang oranye adalah V, yang garis yang biru ini adalah linear U ya, hasil trend line, lalu yang oranye atau kuning ini garis linear V ya. Oke. Lalu saya oke. Nah, jangan lupa ini cantumkan ya. Di sini namanya adalah load ya. Load, satuannya gram. Oke. Lalu satu lagi ini defleksi, satuannya mili ya. Ini defleksi, satuannya mili. Oke. Nah, oke, ini untuk head angle 0 derajat ya. Nah, lalu ini saya copy saja ya. Saya copy, saya paste di sini ya. Pastenya yang ini, yang picture ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Lalu saya beri caption ya. Caption gambar V.1 yaitu grafik defleksi U dan V terhadap load untuk angle 0 derajat. Oke. Nah, seterusnya sampai variasi 22,5, 45, 67,5, 90 sampai 180. Nah, itu adalah cara mencari gradien ya. Nah, setelah gradien grafik 9 tadi sudah diperoleh, maka saya bikinkan tabel ya. Saya bikinkan tabel di mana tabelnya berisi loading angle, lalu ada DU per DP, DV per DP untuk satuannya milimeter per gram. Lalu di sebelah kanannya juga sama, DU per DP dan DV per DP untuk satuannya meter per newton. Nah, jadi data hasil grafik ini satuannya adalah milimeter per gram ya, milimeter per gram. Nah, nanti dikonversi menjadi meter per newton. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini kita sudah kita tinggal pindahkan ya hasil gradien ya 0,033 ya dari grafik DU, lalu 0,0029 dari grafik DV ya. Nah, lalu bagaimana mencari nilai ini ya? Mencari nilai ini. Nah, begini caranya. Caranya adalah di sini. Ini kan data yang sudah kita peroleh gradien ya. Nah, di sini saya sudah masukkan formulanya. Lalu sel yang di sini dikali 10 pangkat 6 ya. Dikali 10 pangkat 6 dibagi 9,81. Nah, itu. Makanya di sini ada kali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi untuk kompensasi ya kan dari milimeter ke meter gitu kan. Lalu dari gram ke newton. Nah, jadi formulanya seperti ini. Begitu juga di sebelahnya juga sama seperti ini. Oke. Nah, itu cara mengkonversi dari satuan milimeter per gram menjadi meter per newton. Nah, nanti ini diisi dari grafik-grafik yang sudah ada di gradiennya tadi. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang membuat lingkaran Moore ya, membuat lingkaran Moore. Oke. Nah, ini misal saya sudah peroleh gradiennya seperti ini ya. Saya sudah memperoleh gradiennya seperti ini, angka-angkanya seperti ini. Oke, nah ini tabel, dalam bentuk tabel. Nah, saya membuat lingkaran Moore-nya, gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, ini agak lumayan panjang ya, jadi nanti saya akan menampilkan hasil akhirnya saja ya. Nah, bagaimana saya menampilkan dari membuat lingkaran Moore gitu ya. Jadi ini saya blok ya dari 0 tekan shift sampai sini. Oke, sama seperti tadi ya, insert, chart, scatter. Nah, kurang lebih seperti ini. Sorry, bukan yang ini, tapi yang sebelahnya ya. Oke, saya blok dulu dari sini sampai sini, lalu ini saya hapus gitu ya. Ini saya unblock. Ya, jangan lupa diklik kontrol ya. Oke, lalu insert. Oke, sebentar. Sepertinya ini datanya, iya kan? Oh, hanya 2 ya. Sorry. Hanya 2. Oke, hanya 2 ya. Sorry. Jadi ini saya blok ya. Hanya 2 kolom. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah kurang
lebih seperti ini ya. Ini saya atur dulu ya. Axis title-nya diaktifkan, chart title-nya nonaktif. Oke, nah ini kan luas sekali kan jangkauannya ya, dari 0 sampai 800. Nah, saya memulainya karena ini yang kita ambil fokusnya di sini, berarti saya mulainya kira-kira dari 400 saja gitu ya. Oke, berarti ini saya klik 2 kali ya. Nah, ini minimumnya 400 gitu. Nah, oke, kalau kurang bisa misalnya sampai 450. Ini saya zoom lah istilahnya gitu kan ya, kan jadi seperti ini nih. Saya zoom gitu ya. Oke, lalu kalau saya lihat di sini 150, ini 150 ya. Oke, ini saya klik 2 kali 150. Oke. Oke, lalu paling maksimumnya adalah 700. Ini sudah 700. Oke. Nah, lalu bentar. Ini saya sudah tinggal bikin grafik, bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran. Ini saya copy dulu. Saya copy lingkaran ya. Bukan. Saya copy lingkarannya saja, copy. Nah, ini sama nggak? Oh, tidak sama ya. Oke, sebentar. Oke, coba saya atur-atur dulu. Kenapa angkanya tidak sama? Ini 6760. Agak melebar ya dia. 450, 700, 150. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Ya, benar. Nah, jadi kan data dari grafiknya kan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, saya membuat lingkaran. Bagaimana cara membuat lingkaran? Nah, ini kan bentuknya tidak lingkaran ya. Tidak persis lingkaran. Artinya ini kayak elips lah gitu ya. Nah, ini saya bisa ambil dari sini ya. Shape. Lalu saya pilih lingkaran ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya ambil yang tadi aja lah. Nah, ini ambil yang ini. Ya. Ambil yang ini. Saya copy. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, saya mau dia terbuat lingkaran gitu ya. Jadi cara ini sama kayak trendline tadi ya, hanya saja di trendline tidak bisa menampilkan lingkaran ya. Dia hanya bisa berupa garis linear atau polinimial gitu ya. Kalau lingkaran dia nggak bisa. Nah, maka saya bikin manual seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi si titik-titiknya ini ya, garis lingkarannya ini harus mengenai salah satu titik, minimal satu aja gitu ya, minimal satu. Kalau misalnya data kalian nanti lebih ngaco lagi gitu ya, lebih lingkarannya nggak jelas gitu, nah minimal satu aja yang bisa kira-kira yang merepresentasikan bentuk dari titik-titik ini gitu ya. Nah, kebetulan di sini lingkaran ini bisa mengenai dua titik gitu, titik di sini dan titik yang di sini ya. Kalau misalnya saya buat di sini, nah ini juga bisa kan ya, ini juga bisa, ini kena dua ini. Hanya saja kan ini kan kurang apa ya, kurang mewakilkan lah bentuk dari datanya ini gitu kan ya. Nah, makanya saya ambilnya di sini gitu. Nah, jadi kalau dua ini dia mewakili lah gitu ya, karena ada berapa data yang tidak kena nih, 1, 2, 3, 4 ya kan. Sementara ini 1, 2, 3. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi ada dua gitu yang kena, yang mengenai lingkaran ini ya, titik ini ada dua, lalu selebihnya dia nggak kena gitu ya, nggak apa-apa. Oke, ini sudah mewakili bentuk dari grafik ini gitu ya. Nah, lalu saya panggil garis ya, garis linear gitu ya, garis linear. Saya panggil garis linear. Nah, ini kan udah ada nih titik-titiknya ya. Nah, maka saya bisa tarik aja nih dari sini ke sini gitu ya. Saya tarik aja gitu. Nah, satu lagi juga sama.
Saya mau tarik dari sini ke sini. Nah, maka sudah ada senternya di mana gitu ya. Nah, ini kan kurang sini ya, kurang bawah ya. Oke, ini saya mundurin dulu ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka kita punya titik senternya, C-nya di sini gitu ya. Nah, ini nilainya berapa C-nya? Nah, ini dikira-kira saja ya. Nah, berarti 550 ke 600 berarti kan selisihnya berapa? 50 kan? 50. Berarti ini tuh 50 satu garis ini. Nah, kita bagi 2. 50 bagi 2 berarti 25 kan? Nah, 25. Kira-kira di sini 25 kan? Nah, ini agak geser ke kiri sedikit nih. Nah, saya kira-kira aja lah 20. Berarti C-nya ada di 570 gitu ya. Nah, maka C-nya diperoleh nih. Berdasarkan grafik di atas diperoleh titik pusat lingkaran C kira-kira 570. Nah, dikali 10 pangkat minus 6 meter per Newton. Dan jari-jari R. Nah, berapa jari-jari R-nya ini? Ya, berarti jari-jari R-nya adalah R sama dengan 676 dikurang 570. Kenapa 676? Nah, ini data ini adalah 676. Bisa dilihat di tabel ya. Bisa dilihat di tabel. Nah, ini 676 itu yang mana ini? Di 0 derajat dia 676 gitu ya. Oke. Oke, ini 676 dikurang 570. 570 kan C-nya kan ya. Berarti panjang dari sini ke sini dikurang panjang dari sini ke sini. Dapatlah R gitu ya. Oke, itu cara membuat gradien atau membuat lingkaran Moore, sorry. Lalu poin yang keempat, menghitung momen inersia utama atau prinsipal berdasarkan eksperimen. Nah, ini misalnya saya sudah dapat datanya nih yang diketahui panjang efektif ya. Nah, jadi panjang yang dikatakan panjang efektif itu panjang dari dia dijepit ya. Panjang dari dia dijepit sini. Dari dijepit sini sampai ke sini gitu ya. Itu yang namanya efektif, bukan panjang dia waktu nggak dijepit ya. Jadi panjang dia dari sini sampai sini gitu ya. Oke, itu panjang efektif. Misalnya saya dapat nih harganya 400. Saya nggak ngukur ya ini. Ini 400 saya kira-kira aja. Lalu aluminium gitu ya. Ini ada di modul ya data-datanya. Aluminium ada di modul. Coba lihat nah di sini. L efektif ya, yang modulus 69 giga untuk aluminium, gigapascal ini ya. Jadi 69 gigapascal. Nah, saya mengubah satuan giga ke mega, berarti kan dikali 1000 gitu ya. Lalu OC, ya OC itu adalah dari 0 ya, dari 0 ke C ini itu adalah 570 meter per Newton ya kan. Nah, saya mau buat satuannya milimeter per Newton ya. Artinya dari meter ke mili kan dikali 1000 ya. Berarti 570 kali 10 pangkat minus 3 kan atau 0,57. Lalu R-nya adalah 106 kali 10 pangkat minus 6 meter per Newton. Saya mengubah ke milimeter per Newton. Jadi 0,106. Nah, maka saya bisa peroleh IX ya. IX bisa dihitung berdasarkan yang ada di modul nih. IX dan IY ya. L pangkat 3 dibagi 3E dikali OC ditambah R. Sedangkan IY bedanya hanya yang satu ditambah, yang satu dikurang. Oke. Nah, ini rumus, ini perhitungan, lalu ini hasil ya. Selalu seperti itu ya. Lalu hasilnya adalah 457 IX mm pangkat 4, sedangkan IY adalah 666,33 mm pangkat 4. Nah, sekarang yang berdasarkan teori ya, yang sudah diajarkan di kelas. Nah, itu silakan pelajari lagi ya. Nah, ini saya kasih skemanya seperti ini ya. Ini kan skema praktikumnya seperti ini, ada batang, ada spesimen yang dijepit, lalu di sini ada beban gitu ya. Nah, kalau dilihat dari arah sumbu Y gitu ya, berarti kan bidangnya X sama Z kan. Berarti seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan ada beban gitu ya. Berarti ditarik ke sini kan ke kiri gitu ya. Lalu dilihat dari penampangnya ya, ini bentuk penampangnya direction pull. Berarti kan ini kan X kan, sumbu X negatif kan. Berarti ini sumbu X negatif gitu ya. Kan sumbu X positifnya kan ke sana kan. Berarti ini sumbu X negatif. Ya udah, berarti
bentuk penampangnya ini seperti ini gitu ya. Berarti ada X ke sini, Y ke sini ya kan. Ini dilihat dari atas ya. Ini dilihat dari Z gitu ya. Maka muncul penampangnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya udah kita cari. Ini kan dia menghasilkan MY ya. Float ini ya ditarik kan. Berarti dia menghasilkan MY kan. MY. Nah, ini MY. Lalu nah ini netral aksesnya di sini juga ya. Netral aksesnya di MY juga ya, atau di sumbu Y gitu ya. Nah, sekarang kita kan sudah dapat nih rumus mencari inersia itu adalah B H pangkat 3 dibagi 12 ditambah A dikali D kuadrat gitu ya. Nah, ini silakan aja kalian baca-baca lagi ya bagaimana cara menghitung momen inersia. Nah, ini saya bagi nih, ada 1, ada 2 dan 3, ada 3 komponen gitu ya. Nah, ini adalah B, ini H, ini adalah T ya. Nah, saya dapat datanya seperti ini. Misalnya ya, 20 ini saya misalkan nih. 5 juga saya misalkan. Nah, nanti berapa IX-nya, berapa IY-nya. Nah, itu berdasarkan teori ya. Nah, nanti dihitung poin yang keenam yaitu menghitung error. Nah, berapa errornya? Error itu adalah harga mutlak dari nilai teori dikurang nilai eksperimen dibagi nilai teori dikali 100% ya. Jadi namanya ini error gitu ya. Nah, lalu saya buatkan tabel. Lalu di sini ada tabel IX, IY, ada kolom eksperimen, teori, dan kolom error gitu ya. Masukkan saja nilai IX di eksperimen berapa, IY di eksperimen berapa, teori di IX teori berapa, IY teori berapa gitu ya. Nah, tinggal masukkan hasilnya berapa. Ini rumusnya yang ini ya. Ini 5% IX ya untuk IX, dengan IY ini 12% errornya gitu ya. Nah, 5% ini lumayan bagus berarti datanya. Berarti lumayan akurat ya antara teori dengan eksperimen. Sementara yang 12% ini agak kurang ya. Karena biasanya error itu tidak lebih besar dari 10% gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan misalkan atau ini kan eksperimen ya. Oke, lalu yang terakhir yaitu mencari posisi shear center ya. Posisi shear center, nah itu kita punya tabel kan, tabelnya kan ini nih. Nah, ini nanti diisi. Nah, di pengolahan data di Excel saya sudah ada nih misalnya nah ini saya dapat datanya seperti ini nih ya, minus 25, 4,3 dan seterusnya gitu ya. Nah, saya membuat grafik ini nih. Nah, gimana caranya? Ya sama ya. Oke, misalnya ini saya blok ya, saya blok semuanya, lalu insert, lalu chart, pilih scatter. Nah, ini saya atur-atur dulu ya. Chart title-nya nggak usah ya, chart title nggak usah, axis title-nya perlu. Lalu saya bikin trendline lagi ya. Ini cara bikin garis lurus ya. Bikin trendline, klik kanan, add trendline. Nah, pilih yang linear ya. Lalu formatnya ini solid, ini warna biru, oke. Ini dust type-nya yang solid aja ya. Lalu ini juga klik kanan, add trendline, yang linear, oke. Lalu solid, ini yang ini ya, yang oranye ya. Lalu dust type-nya yang solid. Nah, ini nggak perlu pakai trendline ya. Tidak perlu menampilkan equation-nya. Ini nggak perlu. Kita hanya perlu perpotongan garis antara U dan V ya. Ini nama grafiknya apa? Nah, ini eccentricity of load gitu ya. Ini saya copy. Ini namanya eccentricity of load ya. Oke, lalu yang sebelah sini namanya indikator reading ya. Indikator reading saya copy, taruh di sini. Oke, nah lalu saya bikin garis ya. Saya copy aja dari sini ya. Bikin garis. Mana garisnya ini? Ini garisnya, mana garisnya, nggak bisa diambil. Oh, ini garisnya dari belakang. Ini front. Oke. Nah, jadi ini perpotongannya di sini. Nah, ini nilainya berapa? Nah, ini kan jarak range-nya besar sekali kan, 10 ya.
Nah, ini saya ubah jadi misalnya 5 gitu ya. Nah, jadi kelihatan, lebih kelihatan. Nah, kira-kira dia ada di posisinya di -4 gitu ya, -4. Nah, ini saya ubah juga legend border ya, fill. Mana posisinya? Bentar. Oh, ini ya. Saya ubah ke kanan gitu ya. Ke sini. Sorry. Ini saya pindahin ke sini. Ini saya tarik. Ini saya atur lagi posisinya. Nah, ini seperti itu ya. Ini namanya LH indikator sama RH indikator ya. Ini design chart, select type, series, edit. Ini apa? LH indikator gitu ya. Oke, yang ini RH indikator. Oke. Nah, oke, jelas ya. Yang biru LH, yang oranye RH gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Pengolahan data kita sudah tahu bagaimana sudah bisa mencari posisi seal center berdasarkan eksperimen gitu ya. Oke. Sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.